Renungan pada tema yang ke-8 ini, hidup bersama Kristus. Paulus mencoba untuk menyatakan kebenaran kebangkitan Kristus, di mana Kristus bangkit dan Kristus telah menampakkan diri kepada para murid. Tetapi ajaran ini ditentang oleh tua-tua agama Yahudi. Dia dibelenggu, tetapi dia tidak mengalah, terus naik banding, menunggu keputusan secara hukum, agar dengan demikian sungguh-sungguh kesaksian dan pewartaannya menjadi yang benar. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari Krismawan Krismawati, kita tugas utama menerima karunia Roh Kudus. Itu satu sikap yang harus tunjukkan, berani tinggal bersama Kristus. Tinggallah bersama Kristus dan engkau akan mengalami kasih karunia-Nya. Dekatlah dengan Kristus agar engkau mengalami kesetiaan Tuhan, dan hiduplah bersama dengan Kristus, maka engkau akan mengalami kebahagiaan, di mana dalam bacaan Injil hari ini Petrus bukan diuji, tetapi penegasan pertama itu biasa, semacam penegasan biasa. Jadi Petrus memang dengar, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kedua kali itu membuat Petrus berpikir. Penegasan kedua kali ini, Petrus harus berpikir untuk menangkap maksud Yesus. Kalau yang pertama kali Petrus berpikir ini biasa mungkin disuruh. Tetapi yang kedua kali Petrus harus berpikir mengetahui maksud Tuhan. Dan yang ketiga kali Petrus sedih. Itu artinya Petrus sudah menemukan maksud Tuhan. Jadi dia sedih, menemukan maksud Tuhan, dan terus dia meresapi maksud Tuhan. Dia ditunjuk untuk menggembalakan domba-dombanya. Tetapi syaratnya begini, domba-domba itu siapa? Domba-domba itu manusia, para murid dan sesama, itu domba-domba. Di mana mereka yang mengikuti Kristus, itu domba-domba. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan, begitulah nilai yang sama harus mengasihi sesama. Tidak mungkin membenci sesama dan engkau mengasihi Tuhan, itu tidak mungkin. Atau engkau mengasihi Tuhan dan mengabaikan sesama, ini tidak nyambung. Engkau tidak mengenal sesama dan engkau mau mengenal Tuhan, ini juga tidak nyambung atau tidak kena sasaran.
Jadi harus kita mengenal sesama, mengasihi sesama, dan memiliki sikap empati, simpati terhadap sesama. Itu bagian dari kita mengasihi Tuhan. Wujud nyata mengasihi Tuhan itu mengenal sesama dan mengasihi sesama. Pertanyaannya, apakah di rumah, di komunitas, di lingkungan, kan rumah kan berdekatan. Apakah kamu mengenal tetangga, mengenal dengan baik? Oke, kalau sudah kenal, mungkin kau masuk ke dapur, ada berapa piring, ada berapa tungku, ya bisa kenal toh. Itu engkau lihat, biasanya sesama ini dia punya hari putar kopi itu hari Jumat, hari lain tidak putar kopi. Engkau sudah tahu, jadi hari Jumat itu pergi nongol di sana, pergi kumpul di sana, pergi cerita-cerita Abu Nawas supaya minum kopi di sana. Karena engkau sudah tahu setiap hari Jumat harus minum kopi. Itu bukan pengenalan, itu mengenal kebiasaan-kebiasaan. Tapi mengenal sesama itu harus sampai mengasihi dia. Mengenal itu artinya engkau harus melihat dia punya segala macam keprihatinan, segala macam suka duka, segala macam sukacitanya ada di situ. Baru kita sudah mengenal dan mengasihi sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita ditugaskan setelah terima Krisma itu ditugaskan turun ke rumah masing-masing. Dan di rumah sanalah harus mempraktekkan bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua terhadap anak. Kalau orang tua sering-sering mengabaikan anak, engkau memilih hanya yang tua, terus bungsunya engkau tendang-tendang dia. Tidak boleh. Jadi semua itu anakmu. Atau engkau hanya memilih yang si gadis cewek saja, terus laki-laki itu engkau rotani dia terus, itu tidak pas. Semuanya harus dikasihi, memberikan kasih yang sama. Anak asrama biasa, siapa yang biasa dapat rotan dari suster? Sudah pernah dapat rotan? Di ujung rotan itu ada apa? Sekarang itu ada penjara. Kalau dulu itu ada emas, karena kasih luruskan otak yang bengkok-bengkok itu. Jadi itu bagian dari mengasihi, di mana supaya kamu bisa kasih lurus segala pemikirannya, itu kelakuan yang bengkok-bengkok itu harus kasih luruskan. Kalau sudah tua itu kita tidak bisa kasih luruskan, nanti dia bisa patah. Jadi saat-saat sekarang ini masih muda itu harus kasih bina sampai dia jadi oke, kasih lurus betul-betul. Semoga demikian, amin.